Oke. Nah, kalau sudah diidentifikasi seperti ini, item 1, 2, 3, sampai 10, kemudian skor total, jangan lupa desimalnya nggak ada ya, ya berarti kita nolin semua di sini. Kita nolin semua, ya. Kemudian, karena ini kita mulai dari awal dulu, nggak apa-apa, kita review dulu ya. Sebelum kita masuk ke normalitas. Nah, di sini uji validitas. Jadi kalau kita punya data primer, uji yang pertama kita lakukan adalah validitas. Instrumen-instrumen, item, atau pertanyaan-pertanyaan itu valid atau tidak. Nah, uji validitas ada dua metode. Metode yang pertama menggunakan persen korelasi, yang kedua menggunakan corrected item total korelasi. Caranya bagaimana? Nah, untuk yang pertama, persen korelasi ya, analis korelasi bivariate. Analyze korelasi bivariate. Kemudian masukkan semua item, termasuk skor total. Masukkan ke semua variabel. Jadi item-item dan skor itu masukkan ke variabel. Kemudian korelasi koefisiennya ada checklist persen, ini sudah ya, persen ya. Kemudian oke. Nah, kita lihat hasilnya. Hasilnya bagaimana? Kita lihat dulu. Anda bisa melihatnya dari ke kanan atau yang paling bawah. Nah, skor totalnya, Anda lihat di persen korelasinya. Persen korelasinya ini dengan N30, saya tadi jam pertama sudah melihat bahwa N30 nilai R tabelnya adalah 0,361. 0,361. Nah, Anda bandingkan di sini apakah lebih besar atau lebih kecil dari 0,361. Kalau lebih besar dia valid, kalau tidak ya tidak valid. Nah, kira-kira mana yang tidak valid, Wawan? Ayo, kepala suku. Mana yang tidak valid? Yang tidak valid. Mana? Yes, Mana yang tidak valid? Di skor totalnya ya, Bu? Ya, Anda lihat di persen korelasinya. Mana yang kurang dari 0,361 R tabel? 0,3. Mana yang lebih kecil dari nilai R tabel? Yang mana? Item 1 valid. Item 2 juga valid. 3 valid. 4 juga sama. 5, 6, 7, sampai 8 masih valid, Bu. Terus 9. 9 valid, 10 juga valid. Valid ya, berarti semuanya valid. Kita menggunakan metode persen korelasi. Nah, kita coba menggunakan metode yang kedua. Corrected item total korelasi. Apakah masih valid atau tidak? Nah, bagaimana analis skala reliability analysis? Analis, ya, analis skala reliability analysis. Masukkan semuanya, tidak termasuk skor total. Berarti skor totalnya kita keluarin. Masukkan semua item, tidak termasuk skor total. Ibu nanya, Bu. Ya. Itu cara memindahkan di blok semua itu gimana, Bu? Oke. Analyze skala reliability. Cara memindahkannya boleh 1, boleh 1, tapi kelamaan gitu kan.
maka kita blok. Kita blok aja semua. Oh, kalau nggak gitu ya kita ini aja, kita blok, kecuali yang skor total. Kita pindahkan ke sini pakai tanda panah biru ini ya. Klik di sini. Kalau ini semua mau saya kembalikan lagi ya tanda saya blok, kemudian saya ini tanda panah ini. Nah, ini tuh. Ya. Baik, Bu. Terima kasih. Skor totalnya mana tadi? Oh, skor totalnya udah ketinggalan ya. Udah dikeluarin. Nah, kemudian di sebelah kanan itu ada statistik. Nah, kalau kita uji reliability, uji corrected item total korelasi, maka yang kita checklist adalah yang skala F item delete. Jangan sampai salah checklist. Karena nanti uji reliability kita checklist juga di item. Anda salah checklist, Anda salah uji. Ingat itu. Karena reliability sendiri nanti Anda mencari nilai reliabilitasnya berapa, yang di checklist bukan skala F item delete lagi. Ya, kalau ini dengan corrected item total korelasi, ya uji validitas, yang di checklist adalah skala F item delete. Kemudian continue, kemudian oke. Kita lihat hasilnya. Hasilnya di output, ya skala F item reliability analysis. Nah, kita lihat di tabel item total statistik. Di tabel itu ada yang namanya corrected item total korelasi. Ya, corrected item total korelasi. Anda lihat di sini nilai corrected item total korelasi, mana item yang kurang dari 0,361. Si Rozi. Rozi. Ya, Bu. Mana kira-kira item yang tidak valid? Item nomor 3 sama item nomor 8. Dan nomor 8. Oke ya, nomor 3 dan nomor 8. Kenapa dia tidak valid, Rosi? Karena nilainya berada di bawah 0,361 atau tabel. Ya, karena nilainya di bawah 0,361. Oke. Berarti kita menggunakan dua metode dengan data yang sama, ternyata hasilnya berbeda. Terus kita pakainya yang mana, Bu? Berarti Anda pakainya adalah yang semuanya valid tadi. Ya, gunakan yang semua valid. Kenapa, Bu? Kalau Anda menggunakan corrected, maka Anda harus membuat semua valid dulu dengan membuat angket, kemudian menyebarluaskan ke responden lagi, gitu kan? Nah, kenapa tidak valid? Tidak valid itu bisa karena respondennya tidak sesuai. Anda mau meneliti tentang merek kendaraan bermotor, merek Honda misalnya, yang kamu kasih angket, orang yang nggak punya motor, yang nggak bisa naik motor, ya salah. Ya kan? Nah, oke. Berarti Anda gunakan yang persen korelasi ya, karena kalau menggunakan corrected item total korelasi ternyata ada yang tidak valid. Nah, kemudian kita uji reliabilitas. Uji reliabilitas itu untuk menguji apakah data yang kita uji, alat ukur yang kita gunakan itu reliable atau tidak. Reliable itu konsisten, tidak berubah. Tidak berubah dengan adanya waktu pengujian yang berbeda. Oke, kita coba ya uji reliabilitas. Caranya sama kayak tadi. Caranya hampir sama dengan tadi corrected item total korelasi. Analis, korelasi, analis skala. Analis skala reliability analis. Nah, kita riset semua.
Ya. Kemudian masukkan semua item yang sudah valid. Ingat, uji reliabilitas bisa dilakukan kalau semua item valid. Kalau ada yang tidak valid, maka tidak bisa dilanjutkan ke uji reliabilitas. Nah, kebetulan ini tadi semua valid, item 1 sampai 10. Nah, kemudian klik statistik. Nah, kalau sudah, tadi yang corrected item total korelasi yang uji validitas, yang dicekliskan skala if item delete. Kalau sekarang, yang diceklis adalah item. Ya, item yang kita checklist. Kemudian continue. Kemudian oke. Ya, kemudian kita lihat. Yang dilihat apa? Yang Anda lihat adalah nilai Chrombat alfa. Nilai Chrombat alfanya bagaimana? Masih ingat nggak? 0 sampai 0,59 tidak reliable. 0,6 sampai dengan 0,79 reliable. 0 sampai bukan 0,8 sampai dengan 1 reliabilitasnya sangat baik. Ya. 0 sampai dengan 0,59 tidak reliable. 0,6 sampai dengan 0,79 reliable. 0,8 sampai dengan 1 sangat baik. Di mana kita lihatnya? Di nilai Chrombat alfa. Nah, di mana nilai Chrombat alfanya nih? Di sini ya. Reliability statistik. Nah, ini nilainya adalah 0,832. Yogi. Mana Yogi? Yogi lagi ke Indomaret kayaknya. Nggak ada ya Yogi ya. Umar. Umar ada nggak? Mana Umar bin Khattab? Mana? Nggak ada? Oke, ini mahasiswanya pada kemana ini? Cuma Zoom doang tapi kagak ada orangnya. Umar bin Khattab tidak ada. Andika. Bu. Oke, Andika. Kalau Chrombat alfanya 0,832, kesimpulannya apa, Andika? Reliabilitasnya sangat baik. Oke, reliabilitasnya sangat baik ya. Karena 0,8 sampai dengan 1 reliabilitasnya sangat baik. Nah, tadi mana Umar? Umar ada nggak Umar? Ya, Bu. Nah, Umar bin Khattab mana? Kamu lagi ngapain nih? Kuliah apa enggak nih? Ini harus dicek nih, kayaknya pada tiduran atau pada kemana gitu. Oke, berarti reliabilitasnya sangat baik. Oke, kemudian kita masuk ke uji normalitas. Nah, uji normalitas itu ada 3 metode. Ya. Uji normalitas ada 3 metode. Metode yang pertama ya, metode Lilliefors. Metode Lilliefors. Metode yang kedua adalah metode one sample Kolmogorov-Smirnov, dan metode yang ketiga adalah baby plot. Kalau Lilliefors dan one sample Kolmogorov-Smirnov itu hasilnya berupa angka. Ya. 2 metode itu hasilnya angka, sehingga kalian cukup memilih satu dari kedua itu. Boleh memilih Lilliefors, boleh memilih one sample Kolmogorov-Smirnov, terserah, bebas. Jadi nanti yang metode 1 dan 2 pilih salah satu.
Metode yang ketiga silakan wajib dipakai. Kenapa, Bu? Kita harus 2 metode. Jadi metodenya itu Anda boleh menggunakan Lilifor dengan Petitplot, boleh. Metode one sample Kolmogorov-Smirnov dengan Petitplot, boleh. Metode Lilifor dengan one sample tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan kenapa, Bu? Karena dua-duanya angka. Kalau dua-duanya angka, suatu saat nanti si penguji menanyakan mana grafiknya si Wawan, nggak ada, saya pakainya one sample, Pak. Ya nggak bisa. Jadi sediakan dua-duanya supaya mengantisipasi kalau seandainya si penguji itu menanyakan angka dan menanyakan grafik. Jadi kalian itu kalau bisa si penguji jangan dikasih celah untuk bertanya tentang pengolahan atau hasil pengolahan. Ya, nanti Anda lupa sedikit aja sudah lupa semua. Oke, metode yang pertama. Lilifor ya. Caranya bagaimana? Nah, ini sudah saya kasih ketentuannya. Ketentuan itu rambu-rambu apakah yang itu wajib sesuai dengan rambu-rambu? Iya. Anda harus melihat rambu-rambunya ini. Ketentuannya apa? Nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Jadi kalau ada nilai signifikansi kurang dari 0,05, ya jangan. Berarti tidak normal kan? Nah, uji normalitas itu apa sih? Untuk mengetahui data yang kita gunakan ini berdistribusi normal atau tidak. Syaratnya adalah harus normal. Kalau tidak normal bagaimana, Bu? Nah, tadi yang jam pertama itu, Bu, kalau nggak normal disesar, Bu, katanya. Nah, harus normal ya. Syaratnya harus normal. Karena ini nanti menentukan uji-uji berikutnya. Kalau sudah tidak normal, ya stop. Jangan dipaksa untuk dilanjutkan. Kalau dipaksa dilanjutkan, apakah tidak ada hasilnya, Bu? Ada. Hasilnya ada, tetapi nanti hasilnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, kemudian caranya. Maaf. Nah, untuk uji normalitas, kita bukan item-item lagi, tetapi kita jumlahkan, kita tabulasi dengan tabel penolong, ya, mana-mana item yang sudah valid dan kita jumlahkan. Kebetulan tadi yang variabel X1 semuanya valid. Sehingga tabel penolongnya seperti ini. Nah, tabel penolong ini dari mana sih, Bu Win? Ini adalah dari penjumlahan item yang sudah valid. Ya, penjumlahan item yang sudah valid. Ini variabel X1 adalah item-item yang sudah valid jumlahnya. X2 juga sama. Y-nya juga sama. Kebetulan kalau Y kan semuanya valid. Ya, tinggal kita pindahkan aja. Nah, kemudian kita copy di sini. Kita copy. Ya. Nah, sama tadi cara menghapus. Cara menghapusnya ya ditaruh di angkanya, delete. Ini delete. Ini delete ya. Nggak bisa diblok di delete, nggak bisa. Ditaruh di angka di sini, baris ini. Nah, delete. Ditaruh di angka bawah, ya boleh. Di ini boleh, yang penting posisinya diklik angka ini. Ya, kita hapusnya begitu. Kemudian data view-nya kita copy yang tadi, tabel dari tabel penolong tadi. Nah, muncul seperti ini ya. Kemudian di variabel view kita tulis X1, X1, X2 dan Y. X1-nya apa? Si Rozi. X1-nya apa, Rozi?
X1-nya? Wawan apa, Wan? Data yang terdapat di Iklim kerja, Bu. Iklim kerja. iklim kerja. Apa? Data yang terdapat di mana? Di tabel penolong X1 tentang iklim kerja, Bu. Iklim kerja. Kemudian X2-nya? Kompensasi. Kompensasi. Kalau ditanya, Wawan, kamu kerja itu yang ini iklim kerjanya atau kompensasi nih sebelum keluar hasilnya ini? Saya ini. Kalau boleh memilih saya dua-duanya, Bu. Ya enggak, salah satu pilihan tuh nggak boleh dua-duanya. Salah satu. Saat ini iklim kerja, Bu. Mosok berarti nggak butuh duit ya kamu ya? Lagi proses untuk yang kedua, kompensasi. Kalau dia milih iklim kerja, berarti dia nggak butuh uang kayaknya. Kerja ya udah, yang penting aku nyaman, yang penting aku happy, duitnya sedikit, duitnya kecil juga nggak apa-apa. Itu si Wawan. Berarti Wawan tuh nggak butuh duit. Kalau si Andika, kamu pilih iklim kerja atau kompensasi nih sebelum kita uji nih? Kompensasi, Bu. Kompensasi. Nah, kalau si Andika ini relevan dia, realistis. Orang kerja ya butuh duit ya, Andika ya. Betul, Bu. Orang Andika itu mundar-mandir kemana-mana, ngubungin-ngubungin. Dan cari nasabah kan cari duit. Kalau si Wawan beda lagi, semuanya duitnya nggak ada, ya nggak apa-apa, kecil gajinya ya nggak apa-apa, yang penting saya aman dan nyaman katanya. Kalau yang perempuan, si Yola. Yul, kalau Ya, kamu Bu. mau iklim kerja atau kompensasi sebelum kita uji nih? Kompensasi, Bu. Kompensasi ya, kompensasi. Cuma si Wawan doang yang nggak butuh duit. Oke. Nah, kita uji dengan menggunakan metode Lilliefors. Menggunakan metode yang pertama ya. Jadi nanti kalau kalian punya perusahaan, cari si Wawan untuk kerja di situ. Nggak usah digaji, gajinya pokoknya yang penting cukup buat makan, sudah cukup itu. Yang metode Lilliefors, bagaimana caranya? Metode Lilliefors, analyze, kemudian descriptive statistik ya. Metode Lilliefors, analyze, descriptive statistik, kemudian explore. Nah, kita nanti pengen tahu sebenarnya pengaruh atau hubungan atau itu lebih besaran iklim kerja atau kompensasi. Ya, tapi saya yakin ada perusahaan-perusahaan tertentu itu juga, atau ada orang-orang tertentu yang memang aku pokoknya kerja itu yang penting happy, nyaman, tempatnya menyenangkan, tidak ada lag dislike, tidak ada sikut-sikutan. Nah, ada yang orang begitu, termasuk tadi si Wawan. Win juga tidak akan mengelak ya, kadang-kadang itu juga penting. Kerja duitnya banyak, gajinya besar, tapi tiap hari orang sikut-sikutan. Orang like dislike. Orang antara suka dan tidak suka, banyak masalah. Nah, bagaimana orang hidupnya juga nanti kan ini. Nah, kita uji nih. Kita uji kira-kira pengaruhnya, korelasinya, mana yang lebih besar. Tinggal nanti ini studi kasusnya. Ya, studi kasusnya di mana nih? Nah, kemudian masukkan semua variabel di dependent list. Nah, saya mau tanya nih. Umar udah ada belum sih? Umar? Iya, Bu. Mana Umar? Iya, Bu. Kok nggak kelihatan mana sih Mar, kamu Mar? Mana? Umar? Nggak ada ya? Umar bin Khattab mana? Tuh kan, kamu tuh ini. Kamu di mana itu? Dikontrakkan, Bu. Oh, alah kamu tuh kalau kuliah pasti tiduran kayak anak Buin tuh. Sekolah tiduran, mak Zoom-nya dinyalain doang gitu kan.
Oke, Umar. Dependent itu variabel apa ya? Dependent itu ya. Umar? Hilang lagi. Mar? Oke, hilang lagi. Dependent itu apa, Zula? Data yang terikat, Bu. Data yang terikat. Ada data yang diikat, ada yang ini ya, yang nggak diikat gitu ya. Oke. Dependent itu adalah variabel terikat ya, terikat. Oke, kemudian di sebelah kanan itu ada statistik, ada plot, ada option. Yang Anda klik adalah plot. Kemudian pastikan di normality plot with test Anda checklist. Normality plot with test, kemudian continue. Ya, kemudian oke. Kita lihat outputnya Andika, Umar tadi mana ya Umar? Wafi. Hasilnya kita lihat, Wafi. Nah, yang dilihat yang mana, Bu? Yang dilihat adalah tabel test of normality. Nah, di tabel test of normality ini, yang Anda perhatikan adalah yang mana? Kan itu ada Kolmogorov-Smirnov, ada Shapiro ya. Yang Anda perhatikan adalah yang signifikansi ada di Kolmogorov-Smirnov. Signifikansinya nih, apakah lebih besar dari 0,05 atau lebih kecil dari 0,05. Kalau lebih besar 0,05 maka dia normal. Ya, syaratnya adalah normal. Lebih besar dari 0,05. 0,05 ya. Di signifikansi yang ada di Kolmogorov-Smirnov ini. Yang saya mau tanyakan. Mana ya? Cynthia. Ada nggak ya Cynthia? Si nih apa? Pasogit mana sih Pasogit? Pasogit si Mare-Mare. Ada nggak si Mare-Mare? Si Mare-Mare. Untuk yang iklim kerja, kompensasi kinerja karyawan, apakah normal atau tidak? Untuk iklim kerja normal nggak si Mare-Mare? Mana nih si Mare-Mare? Normal atau tidak untuk iklim kerja? Hah? Mana si Mare-Mare ya? Iklim kerja kira-kira normal atau tidak nih? Normal, Bu. Normal, Bu. Normal, Bu. Normal, oke. Kompensasi si Rika Puspa, normal nggak Rika? Rika? Wah, kayaknya lagi masak ini, Oke. Sri Lestari, normal nggak? Normal, Bu. Normal, oke. Kinerja karyawan, Saiful Ulum, normal nggak? Normal, Bu. Normal, Bu. Oke ya, jadi ketiga variabel normal dengan menggunakan metode Lilliput. Nah, ini harus kelihatan nih, cek nih. Ini sudah tidur pulas atau masih kuliah nih? Soalnya Anda sudah seharian kerja, malamnya kuliah, kuliah itu udah teler semua nih. Nah, kelihatan, apalagi zoom-nya nggak kelihatan muka-mukanya. 3 variabel normal ya. Kita metode yang kedua. Memang tantangan atau kendala dari kuliah karyawan itu ya, mahasiswanya ini udah pada tidur pules atau tidak, karena kan tidak terlihat.
Jangan-jangan Buin jelasin kalian sudah mimpi kemana-mana gitu kan. Oke, yang kedua metodenya ya, metode one sample Kolmogorov-Smirnov. Nah, untuk metode yang kedua, caranya bagaimana? Nanti ketentuannya adalah nilai signifikansi kalau yang tadi di Lily-4, kalau yang di one sample Kolmogorov-Smirnov, Anda cari nilai signifikansi yang ada di asymptotic to Taylor. Ya, di asymptotic to Taylor. Apakah dia lebih besar dari 0,05? Apakah lebih kecil? Kalau lebih besar, maka normal. Nilai asymptotic to Taylor-nya ya. Caranya bagaimana? Caranya adalah analysis non-parametrik. Analysis, kemudian non-parametric test. Kemudian ke bawahnya ada legalisi dialog. Kemudian ada one sample Kolmogorov-Smirnov. Ya, masukkan semuanya. Masukkan semua variabel ke dalam tes variabel. Kemudian pastikan di tes distribusi sudah terchecklist normal. Ya. Sudah terchecklist normal. Kemudian oke. Nah, kita lihat hasilnya. Apakah normal atau tidak? Nah, yang dilihat yang mana, Bu? Yang Anda lihat adalah nilai Kolmogorov-Smirnov Z dan nilai asymptotic to Taylor. Kalau nilai asymptotic to Taylor-nya lebih besar dari 0,05, maka dia normal. Saiful Ulum. Saiful. Variabel Ya, Bu. iklim kerja normal atau tidak? Saiful. Ya Bu, nanti Bu. Kayaknya udah ngimpi nih kayaknya. Aduh. Ayo. Iklim kerja nilai asymptotic to Taylor-nya berapa? Saiful. Normal Bu. Normal. Nilainya berapa asymptotic to Taylor-nya? 0,712. Ya, 0,712. Oke, normal ya. Kompensasi normal atau tidak? Filda. Normal Bu. Normal. Kinerja karyawan, Nabila. Oh, Nabila lagi belanja ke Indomaret. Rika. Ya, Bu. Kinerja karyawan, Nabila, normal atau tidak? Normal, Bu. Normal ya, jadi tiga-tiganya Ya. normal. Dengan metode tadi Lily-4, 3 variabel normal. Dengan metode one sample Kolmogorov-Smirnov, 3-tiganya normal. Sekarang kita metode yang ketiga. Metode yang ketiga adalah menggunakan Lily-4 sudah, one sample Kolmogorov sudah. Yang ketiga adalah pt-plot. Bagaimana caranya? Ya, analis regresi. Kita cari di sini analis regresi. Kemudian linear, ya. Wawan, variabel dependennya yang apa, Wan? Variabel dependennya, Bu. Ya, Dependennya itu iklim kerja dan kompensasi. bener nggak, Rosi? Kurang tepat ya, Bu. Kurang tepat. Tepatnya apa, Rosi? Kalau dependent itu yang kinerja karyawan ya, Bu. Oke. Kinerja karyawan ya, si Wawan ya. Ya, Bu. Ya, karena tadi pikirannya karena iklim kerja yang pertama. Iklim kerja yang pertama, jadinya ini. Sekarang nih, independennya ini ya. Oke. Kemudian,
di sebelah kanan itu ada statistik, ada plot, shape, option, bootstrap ya. Anda pilihnya yang plot. Nah, kemudian di sini di standardized residue plot ini pastikan di situ normal probability plot. Ya, di standardized residue plot. Kemudian continue. Kemudian oke. Kita lihat hasilnya di output. Mana outputnya? Output. Ini output ya, output. Nah, di output yang kita lihat yang mana ya? Yang kita lihat adalah grafik Pepliplot. Grafik Pepliplotnya ini yang Anda lihat yang mana? Titik-titik. Titik-titiknya ini apakah menyebar di sekitar garis diagonal atau tidak? Kalau dia menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal, maka dia normal. Nah, ini kebetulan mengikuti garis diagonal. Maka kesimpulannya adalah normal ya. Karena titik-titiknya menyebar dan mengikuti garis diagonal, maka kesimpulannya adalah data yang digunakan berdistribusi normal. Nah, kesimpulannya, Anda menggunakan Lilifor, menggunakan one sample Kolmogorov-Smirnov, dan menggunakan Pepliplot hasilnya sama-sama normal. Nah, sama-sama normal. Oke, sekarang yang terakhir. Validitas sudah, reliabilitas sudah, reliable. Validitas sudah semua valid. Kemudian reliabilitas semua sudah reliable. Ya, kemudian normalitas dengan menggunakan Lilifor semua normal, menggunakan metode one sample KS semua normal, menggunakan grafik Pepliplot juga semuanya normal. Sekarang kita mau coba cek uji linearitas. Apakah dua variabel memiliki hubungan yang linier? Kalau saya bilang hubungan yang linier berarti serumpun, sejenis, ya, satu rumpun. Contoh, serumpun itu apa? Ya kalau Anda mengambil variabel X1, X2, dan Y, tiga-tiganya harus satu rumpun. Kalau mau marketing, mau produksi, mau keuangan, mau SDM. Nggak bisa Anda campur SDM, nanti Y-nya marketing, nggak bisa. Atau sebaliknya, Anda X1-nya marketing, S2-nya produksi, kemudian Y-nya adalah keuangan, ya kacau lagi kan? Harus satu rumpun. Mau mana? Yang SDM kah? Mau yang marketing kah? Nah. Oke, lanjut. Uji linearitas. Apakah dua variabel memiliki secara signifikan ya, mempunyai hubungan yang linier atau tidak? Caranya bagaimana? Analyze, compare, min. Analyze, compare, min. Kemudian min. Nah, sekarang Wawan lagi. Dependent, apa Wan? Dependentnya Wan? Dependennya kinerja karyawan ya, Bu. Kinerja karyawan. Jangan sampai ketuker ya. Kinerja karyawan. Independennya apa? Iklim kerja dan kompensasi. Iklim kerja dan kompensasi. Oke. Kita masukkan di sini. Kemudian di sini ada option. Kita klik option. Ya. Nah, di sini ada statistik for fish layer.
Kita cari yang test for linearity. Di checklist. Pastikan test for linearity terchecklist. Kemudian continue, kemudian oke. Nah, karena ini uji linearitas, berarti antara iklim kerja dengan kinerja karyawan dan kompensasi dengan kinerja karyawan. Apakah dia linear atau tidak? Karena kalau tidak linear nanti ya berarti tidak serumpun, harus Anda cek lagi nih, coba kita outputnya ya, kita lihat. Mana nih? Nah, yang ini yang dicari yang mana, Bu? Yang tabel ANOVA. Yang Anda perhatikan adalah nilai linearity dan deviasi from linearity. Linearity dan deviasi from linearity ini apakah memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05? Jadi nilai sig-nya itu lebih besar 0,05 atau tidak? Kalau lebih besar berarti dia linear, lebih kecil berarti tidak linear. Nah, F di sini ada F. F di sini adalah F hitung. Karena nanti di uji yang lain ada yang namanya F tabel. Ya. Ada F hitung, ada F tabel. Ada T hitung, ada T tabel. Nanti itu untuk menguji kalau kita mau lakukan uji hipotesis. Ya, kalau ini kita belum ke uji atau belum masuk ke uji hipotesis. Nah, yang Anda perhatikan yang mana? Yang ini. Ada iklim kerja dan kinerja karyawan. Nilai linearity dan deviasi linearity-nya. Si Umar. Masih adakah Umar? Ya, Bu. Masih, Bu. Masih. Oke, Umar. Nilai signifikansinya di deviasi from linearity dan linearity apakah dia linear atau tidak ya? Linear, Bu. Linear. Kenapa linear, Umar? Kan lebih besar ini kan, Bu. Kan lebih besar, Bu ini. Nah, karena nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Ya, nilai signifikansinya. Oke. Kemudian yang sekarang yang kompensasi terhadap kinerja karyawan. Linear atau tidak, Monica? Mana Monica? Linear, Bu. Linear. Nah, kamu belum tidur ya, Monica ya? Oke. Belum, Jadi, Bu. namanya Renova. Renova apa Renova? Oke. Apa lagi ya? Andika. Ya, Bu. Ya. Di Tangerang apa di kampung? Di Bengkulu, Bu. Oh, di Bengkulu. Kapan kamu balik ke Tangerang? Insya Allah habis UTS. Habis UTS. Habis UTS kapan tuh? Nanti Buin mau beli motor. Mau beli motor lagi ya sama Andika nih. Iya, Bu. Di bulan Yang Desember penting. kalau nggak salah. Tuh, dia mau pulang ke Tangerang aja udah dikasih order sama Buin. Biasanya kalau Desember kan ada ini ya, yang lelangan-lelangan itu ya, Andika ya. Berarti harganya lebih murah. Oke, dari sini ada pertanyaan atau tidak? Jadi, tadi kita sudah uji, mulai uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji linearitas, sudah kita lalui. Ya, di Excel-nya ada semua, caranya ada, ketentuannya ada, tabel yang diambil juga ada, cara membacanya juga ada. Itu kan supaya kamu mudah nanti.
mudah belajarnya sama mudah nanti skripsi sebenarnya. Jadi anak-anak manajemen itu oh iya ya, semua udah ada di buin, dibuatin semua gitu ya. Oh seneng banget tuh anak-anak. Nanti sama saya kasih cara-caranya supaya nanti di skripsi Anda tidak kesulitan. Nah, kalau kesulitan ya kejar-kejar buin soalnya. Kemarin Bu saya nggak normal Bu. Gimana ya Bu? Saya sudah coba uji normalitas dengan 3 cara. Tapi semuanya nggak normal. Bolak-balik udah 6 tahun terakhir. Ya. Jadi dia mengambil datanya keuangan laporan keuangan 6 tahun. 6 tahun terakhir tapi nggak normal gimana sih Bu? Coba aja kamu ini tambahkan 2 tahun lagi. Nah, baru normal. Ada yang 5 tahun, nggak normal, sama tambahkan. Atau bisa juga, Bu, saya nggak mau nambahin, Bu. Tapi saya mau potong. Jadi dipotong sama dia. Laporan keuangan 1 tahun, dia potong menjadi laporan keuangan semesteran. Sehingga 1 tahun tuh ada dua laporan keuangan ya, ada semester tahun 2020, semester 1 dan semester 2. Jadi dia ngambilnya semesteran. Boleh nggak Bu? Nah kemarin dia nggak valid ya, nggak normal ya, bukan nggak valid. Dia nggak normal. Uji lagi nggak normal. Akhirnya dia jadiin per semester gitu. Boleh nggak Bu? Ya coba aja saya bilang. Coba aja bikin semesteran. Nah ternyata dibikin semesteran dia normal. Bu normal ya sudah pakai aja lah. Ada masalah nggak dengan pembimbing? Nggak ada Bu. Katanya ya nggak apa-apa katanya. Terus pas sidang, Bu, saya dapat nilai A gitu. Oh, ya sudah, syukurlah, alhamdulillah kan. Nah, kemudian apa namanya? Ada juga yang mahasiswa Bu normalitasnya mepet banget ya, enggak masalah. Yang penting kan sudah di atas ketentuan gitu ya. Nah, kemudian sekarang semua uji sudah kita pelajarin semua. Kalau ada pertanyaan, silakan sampaikan langsung atau di grup. Boleh. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Muflihah Daulati, ya, namanya susah-susah di kelas ini nih. Muflika, Bu. Muflihah, ada pertanyaan nggak? Atau Putri ada pertanyaan nggak Putri? Putri, Nabila? Enggak ya, oke. Si Wawan ada pertanyaan, kepala suku? Sementara cukup, Bu. Cukup ya, paham ya. Semua uji silakan dipelajari. Nah, nanti UTS-nya silakan Anda open nggak Bu ya? Mau gimana lagi ya? Mau nggak mau ya open dong. Kamu ada semua, nggak open. Silakan open. Asal dengan cara begini. Anda boleh open, tetapi tidak boleh nyontek. Ya. Silahkan open, tapi tidak boleh nyontek atau ngopi dari temennya. Kalau ketahuan Anda ngopi dari temennya, dua-duanya nggak saya nilai. Dua-duanya tidak ada nilainya. Ya, paham ya? Dan kalau ketahuan Anda nyontek atau ngopi dari temennya tidak ada nilainya, plus nggak usah ikut lagi deh. Nah, jadi kerjakan sendiri, orang semua udah ada. Oke ya? Paham? Ya, Bu. Ya, Bu. Tanya, Bu. Ya? Ya, itu nanti kita UTS-nya seperti kemarin accurate dengan aplikasinya atau hanya secara tulisan, Bu? Ya kita praktek, kalau nggak praktek ya nanti bagaimana? Kalau praktek, sebenarnya gini loh, kalau kita orang komputer ya, orang komputer tuh gampang kok menentukan itu tuh plagiat atau tidak. Itu hasil copy atau tidak, itu ada cara ngeceknya, record diklik gitu. Oh dia dari si ini ada itu, ada link itunya kita bisa cari. Oh dia si Rosi, dia itu ngopi bekasnya si Nabila. Nabila ngopi bekasnya si Murnila. Itu ketahuan dari record dari itunya, dari filenya itu.
itu yang tahu adalah orang komputer. Kalau kalian nggak perlu tahu ya. Oke. Oke, ada pertanyaan cukup? Gambarannya jadi nanti ini Bu ya, apa hasil nanti jawabannya itu berbentuk file apa seperti apa Bu? Ya, berupa file, seperti biasa berupa file, kemudian kalian email. Oke? Oke, baik Bu. Oke ya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya akhiri sampai di sini. Selamat persiapan UTS. Persiapannya apa Bu? Ya, jangan lupa cetak kartu UTS-nya, itu syarat utama. Kalau nggak ada itu kan nggak bisa UTS. Oke ya, yuk akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama, yuk.